Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Cahaya, tempat di mana cerita Islami hidup dan setiap kisah mengajarkan kita makna iman, harapan dan perjalanan hidup. Mari berjalan bersama, menemukan cahaya dalam setiap langkah. Dalam hidup ada masa ketika hati terasa begitu lelah, bukan karena kita tidak kuat, tetapi karena ujian datang bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Terkadang kita mencoba tersenyum, namun di dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara sedih, takut, bingung, dan hampir menyerah. Di saat-saat seperti itu, kita sering lupa bahwa sebelum kita, sudah ada hamba-hamba Allah yang diuji jauh lebih berat namun tetap berdiri dengan penuh kesabaran. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi yang kisahnya bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk menjadi pelajaran ketika hati mulai rapuh. Kisah beliau mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi tetap percaya kepada Allah meski dunia seakan runtuh di hadapan kita. Dan malam ini, lewat cerita ini, kita akan menelusuri kembali bagaimana seorang hamba yang kehilangan segalanya masih mampu berkata, "Segala puji bagi Allah atas segala keadaan." Semoga pendahuluan ini membawa kita pada suasana hati yang lebih tenang, lebih siap dan lebih dekat kepada Allah, karena terkadang kita hanya perlu satu kisah untuk kembali mengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada satu masa dalam hidup ketika semuanya terasa menekan, ketika bangun pagi terasa berat, dan tidur pun tak benar-benar memberi ketenangan. Itulah masa yang aku alami beberapa bulan terakhir. Masalah datang silih berganti, seakan tidak memberi jeda untuk bernapas. Pekerjaan yang menumpuk, tanggung jawab keluarga, kesalahpahaman dengan orang-orang terdekat, dan rasa cemas yang sering muncul tanpa sebab jelas. Semuanya menumpuk hingga dadaku terasa sesak. Malam itu aku duduk sendiri di ujung tempat tidur. Lampu kamar sengaja kupadamkan, meninggalkan hanya cahaya redup dari jendela. Dalam keheningan itu aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku harus kuat terus? Kenapa aku tidak boleh menyerah? Air mataku jatuh perlahan. Aku mengusapnya tapi ia terus mengalir. Mungkin untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar lelah. Dalam keheningan itu, pikiranku teringat pada sebuah kisah yang dulu pernah aku dengar waktu kecil. Sebuah kisah yang kerap diperdengarkan orang tua ketika kami sedang menghadapi masa sulit. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Namun malam itu, kisah itu terasa berbeda. Seakan ia datang untuk menguatkanku. Seakan Allah ingin mengingatkanku, jika Nabi Ayyub bisa bertahan dalam ujian yang jauh lebih berat, kamu pun bisa melewati ini. Aku menarik napas panjang, dan perjalanan memahami kisah luar biasa itu pun dimulai. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal begitu kaya, sehat, dan dicintai banyak orang. Beliau memiliki tanah luas, ternak yang berlimpah, keluarga besar yang selalu mendukung, dan tubuh kuat yang mampu bekerja keras setiap hari. Namun satu hal yang membuatnya lebih mulia dibanding semua itu adalah akhlaknya. Beliau sangat dermawan, rendah hati, suka membantu, dan selalu bersyukur kepada Allah. Tapi Allah ingin menguji hamba yang paling dicintainya untuk meninggikan derajatnya. Dan ujian itu datang bukan sekali, tetapi bertubi-tubi. Pertama, hartanya hilang, ternak mati, tanaman rusak, dan segala kekayaan yang dahulu mengelilinginya lenyap begitu saja. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Ada yang diam-diam berkata, mungkin Allah murka padanya. Namun Ayyub hanya tersenyum dan berkata, Allah memberi aku nikmat bertahun-tahun lamanya. Jika hari ini dia mengambilnya kembali, itu bukan alasan untuk mengeluh. Lalu ujian kedua datang. Kesehatan Nabi Ayyub mulai menurun. Tubuh yang dulu kuat menjadi lemah. Kulit yang dulu sehat mulai dipenuhi luka. Hampir seluruh tubuhnya merasakan sakit, kecuali hati dan lidahnya yang terus dipakai untuk berzikir. Yang ketiga, ujian paling menyayat. Anak-anaknya, yang dahulu memenuhi rumah dengan tawa, diambil oleh Allah satu persatu. Rumah yang dulu penuh suara kini sunyi, sangat sunyi. Aku berhenti membaca sejenak. Aku memejamkan mata, membayangkan betapa beratnya ujian itu. Di titik itu aku merasa kecil. Masalahku yang tadi terasa berat, tiba-tiba seperti bayangan tipis di hadapan ujian Nabi Ayyub. Kesabaran Nabi Ayyub bukan kesabaran biasa. Kesabaran beliau bukan hanya menahan rasa sakit, tapi juga menjaga hatinya tetap bersyukur. Hari-hari berlalu dalam rasa sakit. Malam-malam panjang tanpa tidur. Orang-orang semakin menjauh, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang. Zikir di bibir Nabi Ayyub. Jika kita yang diuji sedikit saja,
Kadang kita sudah lupa bersyukur. Kita bertanya, kenapa aku? Namun Ayub tidak pernah mengucapkan itu. Ketika istrinya yang setia merawatnya siang dan malam menangis, melihat keadaan suaminya, Ayub hanya menatapnya lembut dan berkata, Allah memberi kita nikmat begitu lama, tidakkah kita mampu bersabar untuk waktu yang sebanding? Kalimat itu menusuk hatiku. Aku yang sering merasa ujian terlalu panjang, ternyata belum benar-benar belajar arti sabar. Nabi Ayub mengajarkan bahwa sabar bukan menunggu keadaan membaik, tetapi menjaga hati tetap tenang, meski keadaan tidak kunjung berubah. Ketika ujian sudah berlangsung sangat lama, barulah Nabi Ayub berdoa. Bukan karena tidak sanggup, bukan karena berputus asa, tetapi karena ia merasa waktu itulah saat yang tepat untuk memohon. Doanya sangat singkat, sangat sederhana, namun penuh ketundukan. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, tidak ada kata mengapa, hanya pengakuan bahwa ia lemah dan Allah Maha Penyayang. Doa itu membuatku merenung lama. Selama ini ketika aku berdoa, aku sering lupa bahwa Allah tahu apa yang aku butuhkan sebelum aku memintanya. Aku sering meminta dalam keadaan panik, tergesa-gesa, bahkan kadang dengan rasa kecewa. Tanpa kusadari aku jarang benar-benar berserah. Dari doa Nabi Ayub, aku belajar bahwa doa yang paling mulia adalah doa yang lahir dari hati yang rendah, bukan dari hati yang menuntut. Suatu hari setelah Nabi Ayub berdoa, Allah memerintahkan beliau, hentakkanlah kakimu. Saat beliau menghentakkan kakinya ke tanah, muncullah mata air jernih dari bumi. Air yang dipenuhi rahmat Allah, beliau minum darinya. Beliau mandi dengan air itu, dan dalam sekejap, penyakitnya hilang. Kulitnya kembali bersih, tubuhnya kembali kuat, hatinya kembali segar. Istrinya yang selama bertahun-tahun merawatnya, hampir tidak mengenali sosok itu. Air matanya jatuh karena bahagia. Pertolongan Allah datang bukan cepat, namun datang di saat paling tepat. Tidak hanya itu, Allah memberi Ayub harta lebih banyak dari sebelumnya, dan mengembalikan keluarganya dengan jumlah yang lebih besar. Ujian panjang itu berakhir dengan kebahagiaan yang melimpah, kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di titik itu aku mulai memahami sesuatu. Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian dalam ujian. Ia hanya menunggu sampai hati kita siap menerima pertolongannya. Selesai membaca kisah Nabi Ayub, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi lebih kuat, tapi karena hatiku mulai menerima bahwa hidup bukan tentang bebas dari ujian, melainkan bagaimana kita tetap dekat dengan Allah di tengah ujian itu. Masalahku masih ada, tekanan hidupku belum hilang, namun hatiku terasa lebih ringan. Aku mulai berkata pada diriku sendiri, kalau hari ini terasa berat bukan berarti Allah marah. Kalau aku menangis bukan berarti aku lemah. Kalau aku terjatuh bukan berarti aku tidak akan bangkit lagi. Dan setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku kembali mengingat wajah Nabi Ayub yang tetap tersenyum meski seluruh dunia seakan meninggalkannya. Dan aku pun berkata dalam hati, jika Nabi Ayub bisa melalui ujiannya, aku juga bisa melewati milikku. Itulah cahaya kecil yang mulai menerangi langkahku. Cahaya yang membuatku terus bergerak meski pelan, terus berusaha meski kadang goyah. Terus percaya bahwa Allah selalu bersamaku. Jika hari ini kamu sedang lelah, jika kamu sedang berada di titik yang sulit, jika kamu merasa sendirian, ingatlah kisah Nabi Ayub. Ingat bahwa Allah tidak membebani seseorang lebih dari yang mampu ia pikul. Ingat bahwa sabar bukan menunggu semua selesai, tetapi tetap percaya saat semuanya belum selesai. Ingat bahwa doa tidak harus panjang, yang penting tulus. Dan ingat bahwa pertolongan Allah mungkin datang di detik terakhir, namun ia selalu datang pada waktu terbaik. Bersabarlah, berdoalah, pegang erat Allah, karena ketika semua terasa gelap, kisah Nabi Ayub memberitahu kita, bahkan ketika seluruh dunia meninggalkanmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.